Halo teman-teman, hari ini saya JJ akan bercerita cerita Nusantara berjudul Lutung Kasarung. Pada suatu hari di sebuah kerajaan di tanah Pasundan, hiduplah seorang raja yang sudah lanjut usianya bernama Prabu Tapa Agung. Ia memiliki dua putri bernama Purbasari dan Purbararang. Ia memiliki kesulitan untuk memilih salah satu dari kedua putrinya untuk meneruskan tahta kerajaan. Setelah berdiskusi dengan patih-patih kerajaan, sudah bulat keputusannya. Ia lalu memanggil kedua putrinya tersebut untuk diberitahukan kabar gembira itu. Putri-putriku, sudah waktunya ayah memilih salah satu dari kalian untuk meneruskan tahta kerajaan. Setelah ayah berdiskusi, sudah bulat keputusan ayah. Purbararang, meskipun kamu putri pertamaku, tapi menurut aku dan patih-patihku, kamu tidak pantas karena sifatmu yang iri dengki. Dan Purbasari, meskipun kamu masih muda, kamu merupakan sosok yang baik hati, penyayang, dan bijaksana. Jadi, keputusanku adalah untuk memilih Purbasari sebagai ratunya. Tapi ayah, aku adalah putri pertamamu. Harusnya akulah yang menjadi ratu. Kenapa Purbasari? Ayah harap kamu bisa menerimanya dengan baik, Purbararang. Sebab patih-patih juga sudah setuju bahwa Purbasarilah yang akan meneruskan tahta kerajaan. Wah, terima kasih ayah. Ini adalah keputusan yang berat bagiku. Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Malam harinya, Purbararang yang masih tidak terima bahwa Purbasarilah yang akan menjadi ratu berbicara kepada tunangannya Indrajaya. Aku tidak terima. Akulah yang harusnya menjadi ratu. Kenapa malah adikku? Dia juga tidak pantas menurutku. Bagaimana kalau kita usir saja dia? Bagaimana Indrajaya? Dia itu calon ratu. Tak mungkin kita seenaknya mengusir dia. Apalagi rakyat-rakyat juga menyukai dia. Aku punya kenalan penyihir hebat di sekitar sini. Pergilah ke rumahnya dan mintalah bantuan kepada dia. Baiklah, terima kasih. Setelah Indrajaya memberikan alamat rumah sang penyihir, Purbararang pun pergi ke rumahnya. Berilah ramuan ini ke minumannya, maka ia akan terkena penyakit yang sangat langka. Ini tidak akan sampai membunuhnya kan? Aku takut. Tenang saja, hanya akan membuatnya sakit parah hingga tidak bisa disembuhkan. Baiklah, terima kasih. Ini bayaranmu. Terima kasih. Pada pagi harinya, Purbararang bangun pagi-pagi dan langsung membuatkan minuman spesial untuk Purbasari. Ia lalu mengetuk pintu kamar adiknya dan berkata, "Halo adikku, Ais calon ratu nih. Kakak buatkan minuman spesial untukmu." Wah, terima kasih kakak, kamu sangat baik. Tenang saja, apa sih yang enggak buat adikku? Aduh, makasih kakak. Iya dik, cepatan minum ya dik. Oke deh. Saat Purbasari sedang meminum minumannya, ia seketika merasakan gatal yang hebat di seluruh tubuhnya. Ia lalu berkata, "Ada apa ini? Tubuhku seketika gatal-gatal." Mungkin kamu saja yang belum mandi kali dik. Enak saja, aku sudah mandi tadi pagi. Aduh, entahlah, aku tak urus. Aku pergi dulu ya, aku masih ada urusan lain. Baik kakak, terima kasih atas minumannya. Sama-sama adik. Pada saat Purbasari sedang tidur siang, ia merasa gatal, masih saja gatal. Sampai akhirnya saat ia bangun, tubuhnya dipenuhi oleh bintik-bintik merah. "Ada apa dengan diriku?" teriaknya. Prabu Tapa Agung dan Purbararang yang mendengarnya langsung bergegas untuk menghampirinya. "Ada apa? Apa yang terjadi padamu, nak?" "Aku tak tahu, ayah. Aku tadi tidur. Saat aku bangun, tubuhku sudah dipenuhi oleh bintik-bintik merah." "Aduh, itu mah mungkin kamu terkena penyakit langka kali, dik." "Mana mungkin.
Aku juga tidak pernah melihatnya ya. Siapa tahu ia dikutuk oleh salah satu penyihir. Apa? Dikutuk? Lalu bagaimana? Usir saja dia ayah. Sampai dia sembuh, barulah dia boleh kembali ke kerajaan. Usir? Bagaimana? Dia adalah calon ratu. Ya, daripada rakyat mempunyai ratu yang penyakitan seperti ini, mana mau sih? Diusir? Gak mungkin lah kakak, aku kan... Setelah berpikir lama, Prabu Tapa Agung dengan berat mengatakan, "Maaf nak, tapi dengan terpaksa ayah harus mengusirmu demi kebaikan kerajaan dan kebaikan dirimu sendiri." Baiklah ayah. Purbasari dibawa ke tengah hutan jauh dari kerajaan. Di situ ia dibuatkan pondok oleh pamannya. Ia tak merasa keberatan karena ia juga merupakan penyayang hewan. Ia di situ berteman dengan banyak hewan, salah satunya monyet hitam bernama Lutung. Pada malam harinya, ia pergi ke tepi sungai dan berbicara kepada Lutung. Sudah berapa lama ya aku di sini? Aku rasa penyakit ini tidak akan sembuh. Apa yang kamu bicarakan, Lutung? Maaf, aku tak mengerti. Tapi yang aku inginkan hanyalah sembuh dari penyakit ini agar bisa kembali ke kerajaan. Pada malam harinya, Lutung yang merasa kasihan kembali pergi ke tepi sungai untuk bertapa kepada Yang Maha Kuasa, untuk diberikan jalan untuk Purbasari yang sedang sakit. Selesai ia bertapa, muncullah sebuah teluk di sisinya. Mungkin inilah jalan yang tepat untuk menyembuhkan Purbasari. Pada pagi harinya, ia mengajak Purbasari untuk pergi ke teluk itu. Kamu mau membawaku kemana, Lutung? Baiklah. Purbasari ikut Lutung. Saat sampai di teluk itu, ia kaget. Sejak kapan ada teluk di sini? Kamu mau aku berendam di situ? Untuk apa? Baiklah, aku hanya akan menurutimu. Saat Purbasari berendam, ternyata gatal-gatal di tubuhnya sudah hilang dan bintik-bintik di tubuhnya juga sudah hilang. Ia keluar dari teluk itu dan kaget saat melihat bintik-bintiknya hilang. Aku sembuh! Aku sembuh! Yeay! Lutung, ayo ikut aku pergi kembali ke kerajaan. Ayolah, sudah ikut saja. Purbasari membawa Lutung untuk kembali ke kerajaan, meski Lutung tidak mau ikut. Di sana, ia menemukan saudari perempuannya bersama tunangannya sedang berbincang. Apa? Kamu sudah sembuh? Tapi bagaimana? Ya, berkat yang maha kuasa dong kakak. Padahal kata penyihir itu, penyakitmu tidak akan sembuh. Penyihir apa? Penyakit apa? Sudahlah. Bagaimana kalau kita adu saja? Seorang ratu harus mempunyai rambut yang panjang bukan untuk kebanggaannya? Aduh, aku tidak yakin kakak. Rambutmu selalu lebih panjang dariku. Mereka berdua melepas ikatan rambutnya. Saat Purbararang membuka kuncirannya, benar, rambutnya panjang. Tapi saat Purbasari membuka kuncirannya, ternyata lebih panjang. Berkat Lutung yang betapa kepada Yang Maha Kuasa kembali. Apa? Tidak mungkin. Rambutku selalu lebih panjang darimu. Aduh, sekarang siapa yang menang nih kakak? Tidak mungkin. Ayo sekarang kita adu pasangan kita. Pasangan? Aku kan tidak mempunyai pasangan. Ya, kalau ini mah sudah pasti aku yang bakal menang. Pasanganku tampan, dia juga kaya. Seorang ratu harus mempunyai pasangan bukan? Siapa pasanganmu? Tunjukkanlah. Pasanganku adalah Lutung. Hah? Pasanganmu seekor lutung? Ya, lucu sekali. Pasangan kok lutung? Saat itu, Lutung kembali betapa kepada Yang Mulia. Dan ia berubah menjadi pangeran yang sangat tampan. Halo gadis-gadis dan juga Indrajaya. Hah?
Mana mungkin, mengapa seekor lutung bisa berubah menjadi manusia? Sebenarnya aku adalah dewa yang dikutuk oleh Sang Maha Kuasa. Ia bilang aku adalah anak yang nakal sehingga aku harus dikutuk dan dikirim ke bumi. Aku hanya akan berubah kembali saat ada seseorang yang tulus mencintaiku dan Purbasarilah yang membantuku. Apa? Berarti ini artinya aku harus keluar dari kerajaan dong. Bagaimana? Tenang saja kakak, kamu akan memimpin bersamaku. Aku akan tetap menerimamu di sini. Aduh, terima kasih Purbasari. Sama-sama kakak. Mereka kembali hidup bersama. Purbasari dan lutung yang telah menjadi manusia hidup bersama dan memimpin kerajaan. Mereka menjadi pasangan yang serasi sehingga rakyat menyukai mereka berdua. Demikian cerita tersebut. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan berbuat iri dengki kepada sesama, sebab akan ada akibat yang bisa menimpa kita. Terima kasih.